Hai semua, nama saya Alicia Valerina, absen 11 dari kelas 10 MIPA 4 SMP Katolik Santo Petrus. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian, ciri, dan struktur teks anekdot. Selamat menyaksikan. Nah, mari kita mulai dengan pengertian teks anekdot. Jadi, teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Nah, teks anekdot tidak hanya berbentuk cerita. Pengertian teks anekdot juga dapat berbentuk dialog singkat antara dua tokoh. Teks anekdot sendiri tentunya selain untuk memberi humor, teks tersebut juga harus memuat amanat, pesan moral, ataupun kebenaran secara umum. Nah, kemudian selanjutnya adalah struktur teks anekdot. Namun, pertama-tama kita harus mengetahui fungsi dari struktur teks anekdot itu sendiri. Antara lain adalah untuk membuat teks tersebut menjadi lebih rapi dan sesuai, juga supaya teks anekdot benar-benar terurut. Kemudian struktur teks anekdot ada 5, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut agar pembaca dapat membayangkan keseluruhan teks tersebut. Nah, yang kemudian adalah orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dari cerita tersebut dapat terjadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama. Nah, kemudian ada reaksi. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi teks anekdot berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik dan berbeda. Nah, seperti penutup, struktur teks anekdot yang terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks tersebut. Kemudian adalah ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot secara umum ada 4, yaitu yang pertama, teks anekdot hampir menyerupai dongeng. Yang kedua, partisipan dalam teks tersebut biasanya merupakan orang-orang yang terkenal. Yang ketiga, teks anekdot bersifat humor, menyindir, dan memiliki lelucon yang realistis. Nah, yang terakhir, teks tersebut memiliki tujuan tertentu. Nah, mari kita bahas satu persatu ciri-cirinya. Nah, ciri yang pertama yaitu teks anekdot hampir menyerupai dongeng. Seperti yang kita ketahui, dongeng merupakan suatu cerita tentang kejadian yang luar biasa yang penuh khayalan atau fiksi, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Nah, sedangkan teks anekdot merupakan suatu cerita yang selalu berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi, teks anekdot dapat dikatakan hampir menyerupai dongeng namun bukan dongeng. Nah, ciri yang kedua yaitu partisipan dalam teks anekdot biasanya merupakan orang-orang terkenal. Kenapa partisipan dalam teks anekdot harus orang terkenal? Ya karena tokoh yang terkenal banyak orang yang suka membaca tentang kisahnya ataupun kisah hidupnya. Nah, ciri yang ketiga yaitu teks tersebut bersifat humor, menyindir, dan memiliki lelucon yang realistis. Teks anekdot selalu dihiasi dengan bahasa humor. Namun, tidak semua cerita humor dapat dikatakan anekdot. Teks anekdot dibangun menggunakan struktur-strukturnya, yaitu antara lain abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kemudian mengandung pelajaran yang disampaikan. Nah, ciri yang terakhir adalah memiliki tujuan tertentu. Nah, seperti yang kita ketahui, teks anekdot memiliki tujuan untuk menyindir secara tidak langsung. Nah, menyindir itu sendiri artinya mengkritik seseorang secara tidak langsung atau tidak terus terang. Sindiran yang digunakan dalam teks anekdot dapat menggunakan kalimat pengandaian, kalimat perbandingan, dan kalimat pertentangan atau antonim. Berikut adalah contoh teks anekdot dengan judul Larangan Merokok. Nina merupakan wanita kecil yang berada dalam satu keluarga.
Pada suatu hari, Lina memandang bapaknya lagi merokok di depan rumahnya. Lina yang mengenali kalau merokok itu sangat berisiko untuk kesehatan, maka langsung menegur bapaknya. "Bapak, jangan merokok, rokok itu bahaya buat badan bapak," ucap Lina, wanita kecil yang masih lugu. Bapaknya juga merasa malu lantaran anaknya yang sangat pintar. Bapak Lina juga cuma tersenyum sambil mengusap rambut gadis kecilnya. "Bapak, cepat matikan rokoknya," ucap Lina sekali lagi memerintahkan kebaikan buat bapaknya. Demi mencari jawaban yang pas, bapaknya juga berkata, "Nak, kamu ini benar sekali. Ini bapak sedang memusnahkan rokok dengan membakarnya satu persatu. Soalnya jika bakar pabriknya sekalian ya gak boleh dong." Sang anak kemudian jita kepala bapaknya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang teks anekdot. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.